Halo saudara, senang sekali saya Madari Sasmita kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, dan terpercaya. Selama 60 menit ke depan, saya akan menemani Anda dengan sejumlah berita yang sudah disiapkan tim redaksi Liputan 6 SCTV Daerah Jawa Timur di antaranya. Sempat kabur, pengemudi minibus pelaku tabrak lari ditangkap. Ikan paus sepanjang 12 meter terdampar di kawasan mangrove. Serunya berkunjung ke Nepal, Van Java, wisata alam nan asri dan damai. Saudara, pengendara motor di Madiun tewas setelah tertabrak minibus dari arah belakang. Pengemudi minibus yang kabur usai kejadian akhirnya berhasil ditangkap polisi berdasarkan rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian. Kasus tabrak lari terjadi di Jalan Raya Madiun menuju Ponorogo, tepatnya di Desa Selambur, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Kejadian pada Minggu 14 Mei ini terekam kamera CCTV. Terlihat minibus yang melaju dari arah Madiun menuju Ponorogo menabrak pengendara motor dari arah belakang hingga korban terseret 200 meter. Bukannya berhenti, pengemudi minibus malah kabur. Sedangkan korban pengendara motor Ongki Ensivano Tegar Saputra, 18 tahun, warga Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, tergeletak di jalan dan tewas seketika. Mendapat laporan warga, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara. Polisi juga memeriksa rekaman CCTV di lokasi kejadian. Saat itulah pengemudi minibus yang kabur diketahui dan akhirnya ditangkap di rumahnya. Pelaku adalah Adam Pamungkas, 18 tahun, warga Kecamatan Mangunharjo, Kota Madiun. Pelaku juga berupaya menghilangkan barang bukti dengan melepas dan mengganti plat nomor mobil ke bengkel. Untuk terduga pelaku diamankan di wilayah Madiun pada saat melaksanakan penyelidikan oleh rekan-rekan dari unit Laka. Sekarang sudah berada di Mapolres. Berdasarkan dari olah TKP untuk kejadian tabrak belakang atau pada saat pengemudi berada dalam posisi berkendara ditabrak oleh terduga pelaku dari belakang dengan benturan yang cukup keras sehingga mengakibatkan dari korban itu terseret sejauh kurang lebih 200 meter sehingga mengakibatkan meninggal dunia. Tersangka dijerat Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tahun 2009, ancaman hukuman hingga 3 tahun penjara. Dirgo Suyono melaporkan dari Madiun. Saudara, sebuah truk box tujuan Jakarta menabrak pikap muatan ayam di Jalan Raya Bypass Kabupaten Mojokerto Selasa pagi. Selain bagian depan kedua kendaraan ringsek, peristiwa ini juga mengakibatkan 4 orang terluka. Kecelakaan melibatkan truk box dan pick-up muatan daging ayam ini terjadi di Jalan Raya Bypass Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto. Kerasnya benturan menyebabkan bagian depan kedua kendaraan ringsek, bahkan sebagian muatan daging ayam tumpah ke jalan raya. Akibat kecelakaan ini, 4 orang terluka. 2 orang dirawat di Rumah Sakit Dian Husada, Kabupaten Mojokerto. Peristiwa naas ini berawal saat truk yang dikemudikan Istandi melaju kencang dari arah timur, sementara dari arah barat melaju pick-up yang dikemudikan Ari Santoso. Diduga kurang berhati-hati, sopir truk menabrak pick-up yang akan berputar balik. Saya mau pulang dari ngirim barang. Dari mana itu? Dari Mojokerto, ke kawasan industri. Tujuan kemana? Hah? Tujuannya kemana, Pak? Tujuannya mau pulang ke Jakarta. Oh, berapa orang ya? 2 orang. Itu muat apa enggak, Pak? Bongkar. Oh, bongkar ya? Bongkar. Agar tak mengganggu arus lalu lintas, bangkai truk yang melintang di tengah jalan dievakuasi petugas Satlantas Polres Mojokerto. Sejumlah saksi diperiksa untuk memastikan penyebab kecelakaan tersebut. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, pencurian sepeda motor terjadi di areal kantor pengadaan barang dan jasa di Mojokerto. 1 dari 3 pelaku dengan cepat merusak kunci motor korban dan membawanya kabur. Pencurian motor terjadi di areal kantor pengadaan barang dan jasa di Jalan Raya Desa Sambiroto, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, Senin pagi.
Dalam rekaman CCTV, nampak 3 pelaku yang mengendarai sepeda motor berhenti di parkir luar kantor. 1 pelaku turun sedangkan 2 pelaku lainnya duduk di atas motor untuk mengamati keadaan. Tak butuh waktu lama, pelaku berhasil merusak kunci motor korban dan langsung membawanya kabur. Pemilik motor adalah pelajar magang kerja. Menurut pegawai kantor, sebelumnya para pelaku sempat terlihat mondar-mandir di jalan sekitar lokasi kejadian. Ada 3 orang, dari awal itu kayaknya sudah pulang balik ke depan sini, terus kayaknya waktu itu sepi, nggak ada, waktu jalannya sepi, yang bertiga ini tadi berhenti di depan sini, terus yang satu itu turun, berusaha buat buka kunci motornya, karena waktu itu kayaknya motornya dikunci stang, berusaha buat buka, terus nggak lama kena, langsung dibawa. Itu berapa orang pelakunya? 3 orang. Yang 2 pakai helm sama masker, yang 1 cuma pakai topi. Itu berapa motor yang berada di depan itu, Mbak? Tadi yang pas kejadian itu ada 3 motor, yang diambil yang bagian tengah, yang sebelah tengah. Itu motor milik siapa, Mbak? Motor milik anak SD di sini. Kasus pencurian motor ini sudah dilaporkan korban ke pihak kepolisian. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, Satreskrim Polrestabes Surabaya meringkus 5 pencuri motor di 18 TKP di Surabaya. Pelaku kerap menyasar rumah kos dan motor curiannya dijual melalui media sosial. Salah satu pencuri motor, Bayu, yang diringkus polisi mengatakan kerap menyasar rumah kos yang sepi dan ditinggal tidur penghuninya. Modusnya yakni masuk kamar dan merusak kunci motor menggunakan kunci letter T. Motor hasil curiannya kemudian dijual di media sosial. Dari 5 pelaku, 4 diantaranya residivis. Berapa kali, Mas? 7. Itu caranya pakai kunci apa, Mas? Kunci T. Keliling kampung gitu atau gimana caranya? Keliling kampung. Terus kalau ada di minimarket juga gitu ya? Satu berapa, Mas, 1 unit, Mas? 700? Oh, 3 juta. Jual di mana itu, Mas? Para pelaku sudah beraksi di 18 TKP di kawasan Surabaya. 5 orang tersangka ini berbeda-beda kelompok. Mereka ada yang dari 5 ini 4 orang residivis. 4 orang residivis, 1 orang melakukan pencurian di suatu restoran yang milik pemilik resto dan sengaja mengambil barang-barang dengan cara menggandakan kunci yang ada. Modusnya mereka melakukan pencurian dengan kelompoknya dengan melakukan mobiling untuk melihat situasi kondisi setelah dirasa aman, baru mereka melakukan kegiatan pencurian dengan merusak rumah kunci dari motor sasaran yang akan dilakukan pencurian. Polisi menyita 4 motor, helm, kunci letter T, serta pakaian yang digunakan tersangka. Slamet Riyadi melaporkan dari Surabaya. Ikan paus sepanjang 12 meter terdampar di kawasan mangrove. Selengkapnya usai jeda iklan berikut ini.